Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani Ramadhani dan rekan sekarang saya. Perkenalkan, nama saya Nitya Fuliski. Perkenalkan, nama saya Risma Yanti. Perkenalkan, nama saya Nur Hafisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfianto. Kami dari kelompok kedua akan memaparkan suatu materi yang berjudul tentang bentuk lahan marin. Berikut videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indrani Ramadhani dengan NIM A1P124011. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang bentuk lahan marin. Apa sih itu bentuk lahan marin? Bentuk lahan marin adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjaan gelombang dan arus laut, baik yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun yang bersifat destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah pesisir. Faktor-faktor bentuk lahan marin, yang pertama tekstur, struktur dan komposisi batuan. Yang kedua, kendam bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah sekitar pantai tersebut. Yang ketiga, proses pemorfologi yang terjadi di daerah pantai. Dan keempat, proses geologi yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi kendam bentang alam di daerah pantai, vulkanisme, pelapisan, patahan, dan sebagainya. Aktivitas atau gerakan air laut yang mempengaruhi bentuk lahan marin. Gelombang laut, yang dimana suatu gerakan naik turun air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Terjadinya gelombang pada umumnya ini disebabkan oleh tiupan angin. Gelombang laut merupakan fenomena penaikan dan penurunan air dengan secara periodik yang dapat ditemukan di seluruh tempat di dunia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafisa dengan NIM A1P124095. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tipe-tipe gelombang. Tipe gelombang berdasarkan sifatnya. Yang pertama, gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai. Gelombang yang memiliki ketinggian kecil dengan kecepatan rendah, dan saat gelombang itu pecah di pantai pembawa material sedimen. Yang kedua, gelombang laut perusak pantai. Gelombang yang memiliki ketinggian dan kecepatan tinggi, dan saat gelombang sampai di pantai akan terdapat volume air yang terkumpul serta juga mengangkut material pantai ke tengah laut. Ada juga tipe gelombang berdasarkan ukuran dan penyebab. Yang pertama, gelombang kapiler. Gelombang ini merupakan suatu gelombang yang biasa disebut dengan sebuah riak. Gelombang kapiler ini memiliki panjang sekitar 1,7 meter periodenya, kurang dari 0,2 detik, dan diakibatkan karena tegangan permukaan serta juga tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Yang kedua, gelombang angin. Gelombang ini memiliki panjang mencapai 130 meter, periode 0,2 detik sampai 0,9 detik, serta disebabkan oleh angin kencang. Yang ketiga, gelombang alun. Merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan meter, periodenya sekitar 0,9 sampai 1,5 detik, dan juga disebabkan oleh angin yang bertiupan lama. Ada juga aktivitas atau gerakan air laut yang mempengaruhi bentuk lahan marin. Air laut. Air laut adalah pergerakan massa air di laut baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga membentuk gerakan gelombang yang sangat kuat di lautan. Secara umum, ada dua faktor penyebab terjadinya arus laut. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang berhubungan dengan air laut sendiri. Contohnya yaitu densitas air. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berhubungan dengan komponen-komponen lain di sekitar lautan. Contohnya, gerakan angin, tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tarik matahari, bulan, dan lain-lain.
Adapun pengaruh faktor arus laut sebagai berikut. Yang pertama, bentuk topografi dasar laut dan pulau. Yang kedua, pembentukan densitas. Yang ketiga, angin. Yang keempat, kadar garam dalam air laut. Yang kelima, temperatur dan cahaya matahari. Ada juga tipe-tipe arus laut berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, arus termohalin, ialah arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitas. Yang ketiga, arus pasut ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Yang keempat, arus geotropik ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan. Yang kelima, arus wind driven current ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan bermikum. Berdasarkan dengan tingkat kedalamannya. Yang pertama, arus permukaan ini terjadi di beberapa ratus meter dari suatu permukaan. Bergeraknya ialah dengan arah horizontal serta juga dipengaruhinya oleh pola sebaran angin. Yang kedua, arus dalam inilah yang terjadi jari pada dasar golong peranan. Arah pergerakannya itu tidak dipengaruhi oleh adanya pola seturan angin serta juga membawa massa air dari daerah kutub ke daerah yang ekuator. Baik, itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM A1P124021. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang bentuk lahan marin, yaitu tipe-tipe arus laut berdasarkan temperaturnya. Yang pertama, arus laut panas, yaitu arus yang temperatur airnya lebih tinggi dan temperatur air laut yang didatangi. Contohnya, arus teluk dan Kuroshima. Arus ini datang dari daerah tropis dan ke daerah sedang. Yang kedua, arus laut dingin. Arus laut dingin yaitu arus yang temperatur airnya lebih rendah dari temperatur air laut yang didatangi. Contohnya adalah arus Labrador, arus Demusia, arus Oyashio, dan arus Peru. Arus ini datang dari kutub ke daerah sedang. Materi kedua yaitu aktivitas atau gerakan air laut yang mempengaruhi bentuk lahan marin, yaitu pasang surut. Pasang surut ini naiknya turun permukaan laut setiap 6 jam 12,5 menit, sehingga interval naik turun memerlukan waktu 12 jam 25 menit. Pasang surut ini dapat mengerosi pantai apalagi jika bersama-sama dengan gelombang ombak. Faktor penyebab pasang surut air laut menurut teori keseimbangan yaitu yang pertama, rotasi bumi pada sumbunya. Yang kedua, revolusi bumi terhadap matahari, revolusi bulan terhadap matahari. Tipe-tipe pasang surut air laut. Pasang surut air laut di Indonesia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pasang surut semi diurnal atau pasut harian ganda. Dua kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit, misalnya di perairan Selat Malaka. Pasang surut diurnal atau pasut harian tunggal, 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam. Pasang surut adalah 24 jam 50 menit, misalnya di sekitar Selat Kalimata. Pasang surut campuran condong harian tunggal, mixed tide prevailing diurnal merupakan pasut yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut.
Tetapi terkadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu. Ini terjadi di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Terima kasih, itulah dapat saya paparkan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Niki Afriliski. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tipe-tipe pasang surut air laut. Baiklah, di sini ada tipe pasang surut, pasang purnama atau spring tides, terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Yang kedua ada pasang laut perbani atau neptides, di mana terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Selanjutnya ada pesisir dan pantai. Pesisir adalah zona atau sejalur daerah tempat pertemuan daratan dengan laut, mulai dari batas permukaan air pada waktu surut terendah menuju arah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang pada waktu badai. Sementara pantai adalah suatu daerah mulai dari pesisir ke arah daratan sampai batas yang kurang jelas atau sampai pengaruh kemaritiman tercapai ke arah daratan. Selanjutnya ada klasifikasi pantai menurut D.W. Johnson, di mana yang pertama ada pantai yang terangkat. Pantai ini terjadi akibat adanya pengangkutan daratan atau adanya penurunan air laut. Pengangkatan pantai ini dapat diketahui dari gejala-gejala yang terdapat di lapangan dengan sifat yang khas. Biasanya pada pantai terdapat stekos atau jeras pantai, arkes atau kengkandur trak, pantai terjal atau civis, serta gua-gua pantai atau chaves. Yang kedua, pantai yang tenggelam, yang merupakan jenis pantai yang terjadi apabila permukaan air mencapai atau mengenangi permukaan daratan yang mengalami penenggelaman. Kemudian yang ketiga, pantai yang netral. Jenis pantai ini terjadi di luar proses penenggelaman dan pengangkatan. Misalnya pantai yang terjadi pada delta, plain hanyutan, terumbu karang, gunung api, gumuk pasir, dan jenis pantai yang merupakan hasil dari sesar atau patahan. Pantai majemuk. Yang keempat ada pantai majemuk. Jenis pantai ini terjadi sebagai gabungan dua atau proses dalam suatu hal. Bisa terjadi proses penenggelaman, pengangkatan, pengendapan, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianto Pinang. NIM saya A1P12403. Terima kasih atas pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian klasifikasi pesisir. Pesisir dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah forest share. Adalah daerah sempit yang terdapat pada pantai yang terletak di antara garis pasang naik tertinggi dengan garis pasang surut terendah. Lalu yang kedua adalah backshore. Adalah bagian dari pantai yang terletak di antara pantai depan atau yang disebut forest dengan garis batas laut tetap atau yang disebut coastal. Daerah ini hanya akan tergenang air apabila terjadi gelombang pasang yang besar. Bentang alam seperti ini biasanya terdapat pada daerah pantai yang terjal. Contohnya itu misalnya di pantai selatan Pulau Jawa. Lalu yang ketiga adalah offshore. Adalah daerah yang meluas pada garis pasang surut terendah. Lalu materi selanjutnya adalah macam-macam bentuk lahan marin. Yang pertama adalah tambolo, sandbar, split, cliff, notch, sea stake, lalu sea cave, sea arch, pantai berawa payau, 12, 10, laguna, rataan, terumbu, dan yang terakhir adalah delta. Sekian dari materi saya akan berikan materi pada pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kesimpulan dari materi bentuk lahan marin ini yaitu bentuk lahan marin adalah bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses marin berupa aktivitas dan gerakan air laut baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.